Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm min syarri ma ba'dahu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zidna fahma. Ikhwatul iman jamaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah pagi ini kita akan mengkaji satu ayat yang memang disebut ayat hijrah, ayat muhasabah, ayat muhasabah. Karena hijrah itu tidak bisa dilepaskan dari muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kenapa ada keterkaitan antara muhasabah dengan hijrah? Karena setiap pergantian tahun itu artinya kita berpindah dari tahun lama ke tahun baru. Di dalam Islam, tahun itu merupakan akumulasi dari bulan. Ini pemahaman dasar yang harus kita pahami karena Allah menetapkan bahwa satu tahun itu akumulasi dari bulan. Dan bulan itu atau yang dinamakan satu bulan itu adalah kala rotasi bulan sekali mengelilingi dunia 29,5 hari. 29,5 hari itulah lama bulan mengitari matahari. Bahkan di dalam ilmu geofisika, rotasi bulan, perputaran di tempatnya dan rotasi bulan terhadap bumi itu sama lamanya, 29,5 hari. Tentu beda dengan bumi ketika mengelilingi matahari. Kala rotasi bumi berputar di tempatnya itu 24 jam. Sementara kala revolusi bumi mengelilingi matahari itu 365 hari 6 jam. Nah, itu yang oleh kaum yang lain dijadikan standar kalender. Makanya disebut tahun Syamsiah, karena diambil dari satu kali bumi mengelilingi matahari selama 365 hari 6 jam. Sementara di dalam Islam itu berdasarkan ahillah, berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Maka 29,5 itu itulah diakumulasi yang sudah merupakan ketetapan Allah sejak azali, sejak awal. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Bahwa ketentuan 1 tahun 12 bulan itu ketentuan azali sejak awal bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Itu artinya kalender ini merupakan kalender tertua dalam kehidupan manusia. Walaupun barangkali sempat vakum sehingga muncul kalender-kalender yang lain. Julian kalender, kemudian tahun Saka, tahun Imlek dan lain sebagainya. Sementara lunar kalender itu adanya sejak penciptaan langit dan bumi. Ini yang harus kita pahami. Karena kabarnya dari Allah, bukan dari saintis,
bukan dari ilmuwan yang kadang-kadang kita ragukan kebenarannya, tetapi dari Allah. Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Karena didasarkan kepada bulan, kepada hilal, maka disebut tahun qamariyah. 29,5 ini karena ada pecahannya maka dibulatkan menjadi ke belakang dan ke depan. Dibulatkan ke depan 29, ke belakang 30. Sehingga kalau kita mencari satu tahun dalam tahun lunar atau tahun qamariyah, maka tinggal menghitung saja 6 bulan berumur 29, 6 bulan berumur 30. 6 kali 29 174, 6 kali 30 180, berarti 174 tambah 180 354. 354 harilah satu tahun dalam lunar kalender atau kalender qamariyah, yang pada akhirnya kalender ini ditetapkan oleh kibar sahabat zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ini kata khilafah jangan kita alergi, karena 3 sahabat setelah Nabi itu mengemban tugas kekhilafahan. Karena kemarin beredar persekusi oleh sekelompok orang-orang juga mengaku Islam terhadap kelompok lain yang mengajarkan tentang khilafah. Karena memang khilafah itu ada dalam Al-Quran. Bahkan manusia sendiri ditetapkan sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hanya saja mereka itu pura-pura bodoh atau memang bodoh. Karena ini kan dari akar kata yang sama. Khalifah itu orangnya, khilafah itu tugasnya sebuah sistem, tetapi digeser menjadi sebuah ideologi. Ujung-ujungnya bukan khilafahnya yang dipuji, tetapi Islamnya. Ini kan sekedar langkah saja. Langkah awal istilah-istilah dalam Islam, pakaian-pakaian model Islam, celana cingkrang, cadar, itu kan ciri khas. Tetapi itu sasaran tembaknya adalah Islam itu sendiri. Hanya istilahnya saja yang digunakan. Khilafah dibenci, padahal kita sendiri khalifah. Khilafah dibenci, padahal 3 sahabat utama Nabi mengemban tugas kekhilafahan. Khilafah dibenci, padahal itu istilah dalam Al-Quran. Itu artinya mereka membenci, para sahabat membenci Al-Quran. Apakah karena pura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh? Ikhwafil iman rahmatullah. Kembali pada itu tadi, bahwa pada kekhilafan Umar bin Khattab tepatnya tahun 17 Hijriah. Karena Umar mengemban kekhilafan itu 10 tahun paling lama. Mulai tahun 13 Hijriah hingga tahun 23 Hijriah. Pada saat itulah ditetapkan lunar kalender itu atau kalender qamariyah ini menjadi penanggalan dalam kehidupan umat Islam. Karena memang fungsi kalender itu kalau kita perhatikan itu ada 3 paling tidak itu. Jadi konsep waktu. Dari sana kita tahu waktu tentang hari ini hari apa, bulan apa, tahun berapa. Walaupun sebelumnya, sebelum Allah menetapkan, sebelum Rasulullah SAW menetapkan hari-hari dalam Islam, di kalangan orang jahiliyah itu sudah ada istilah sebelumnya. Di dalam kitab sejarah Quraisy kita dapati bahwa 6 hari dalam istilah orang-orang kafir Quraisy itu, hari pertama itu namanya hari awal. Awal memang artinya pertama. Yang kedua hari ahwan. Yang ketiga hari jubbar. Yang keempat hari dubbar. Yang kelima hari muannis. Yang keenam hari urubah. Dan yang ketujuh itu hari syabbar. Ini istilah 6 hari pada zaman jahiliyah. Kemudian di dalam Islam dirubah oleh Nabi dengan menggunakan bahasa Arab itu sendiri, yaitu yang dimulai dari Al-Ahad, hari Ahad, dari kata wahidun, Al-Isnain dari kata isnani. Jadi hari pertama dalam kalender qamariyah itu adalah Ahad, baru Isnain, As-Silasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu kata jamaah, karena memang ada ritual yang sifatnya usbu'iyah,
yang sifatnya weekly atau mingguan atau pekanan itu hari Jumu'ah dari kata jamaah. Walaupun dalam bahasa Indonesia berubah menjadi Jum'ah. Al-Quran menyebutnya bukan Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati biyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tapi sedikit berubah menjadi Jumu'ah sebenarnya yang benar. Karena Al-Quran menyebut seperti itu. Idza nudiya lis-sholati biyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, karena pada hari itu ada kewajiban melaksanakan salat dengan berjamaah. Salatul jumu'ati wajibun ala kulli muslimin bijamaah dengan berjamaah. Nah, ini 6 nama hari ini ditetapkan oleh Nabi yang kemudian oleh misionaris Kristen ketika masuk ke Indonesia, jelasnya itu dari Portugal, membonceng penjajah Belanda namanya Costa Domingos. Costa Domingos inilah kemudian yang berusaha untuk merubah kata ahad itu menjadi kata minggu dalam rangka mengabadikan dirinya sebagai orang yang pernah melakukan gerakan misionaris atau pemurtadan di Indonesia. Maka perlahan-perlahan dia rubah kata ahad dengan kata minggu dengan cara yang masih bekerja sama dengan pedagang-pedagang Cina. Ini sejarah yang tidak boleh kita lakukan, bahwa pedagang-pedagang Cina itu selalu mau diajak berkolaborasi dalam hal apa saja, termasuk berkolaborasi dengan Belanda dalam hal menjajah Indonesia. Makanya tidak heran ketika Raja Sultan Yogyakarta itu mengharamkan daerah istimewa Yogyakarta itu diduduki oleh Cina. Saya bukan anti etnis, tetapi itu kenyataannya. Tidak ada Cina yang bisa beli tanah di Jogja, karena itu dilarang oleh peraturan yang dibuat oleh Raja Jogja. Sebab dia tahu betapa pengkhianatan itu. Nah, dalam hal ini juga kristenisasi juga tidak lepas dari kerjasama misionaris dengan Cina. Mereka mencetak kalender yang banyak dengan mengganti kata ahad dengan minggu. Maka diserahkanlah kepada pedagang-pedagang Cina. Kemudian pedagang-pedagang itu akan menjadikan kalender sebagai hadiah bagi pelanggan-pelanggannya yang belanja cukup banyak. 1 juta ke atas itu diberi hadiah kalender. Bapak-bapak yang di dunia bisnis tentu, terutama reseller, tentu akan mengalami hal seperti itu. Ketika belanjanya banyak, nih tahun perubahan tahun, dikasih kalender baru yang tidak merasa bahwa itu adalah suatu strategi dari misionaris bekerja sama dengan pengusaha tadi. Itu dihadiahilah kalender yang di sana kata ahad itu dirubah dengan kata minggu. 1 tahun pertama barangkali mungkin masih ini kok minggu, tetapi lama-kelamaan karena itu dilakukan, akhirnya terbiasalah kita mengatakan hari pertama itu hari Minggu. Yang kalau kita tahu sejarahnya tentu kita akan jijik, karena itu adalah nama seorang pendeta yang pernah mengkristenkan sebagian umat Islam Indonesia. Namanya Costa Domingos, orang Portugal yang membonceng penjajah Belanda. Maka itu kata minggu hanya ada di Indonesia, karena beberapa negara ASEAN itu dijajah oleh Inggris dan di sana tidak ada kata minggu. Di Brunei bahasa Melayu, di Thailand Selatan, di Filipina Selatan, di Malaysia, di Singapura nggak ada kata minggu. Tetap kata ahad. 1 pekan 1 minggu, 1 minggu 1 pekan, minggu depan pekan depan. Karena memang ini kata yang sengaja disusutkan untuk mengabadikan nama dirinya. Jadi bahagian dari misionaris gerakan Kristen di Indonesia. Nah, hal seperti ini kan kecil, tetapi patut kita pahami mulai dari sejarah sehingga namanya. Sudah kita terbiasa. Besok hari Minggu pengajian, Minggu pagi pengajian di Baitul Makmur. Itu sangat kontras sekali kata minggu dengan pengajian. Maka itulah sedikit saya setir karena ini satu hal yang patut kita pahami, bahwa kata minggu itu nama pendeta. Sebenarnya kita jijik mengatakan hari Minggu, malam Minggu, seminggu, minggu depan,
2 minggu lagi dan seterusnya. Karena bahasa itu sudah ada. Kalender kita itu Ahad. Seminggu itu sepekan, pekan depan, pekan 2 pekan lagi, 3 pekan lagi. Tapi karena itulah cara mereka. Maka itu setiap perjuangan harus ada kolaborasi dengan antara pejuang, pedagang dan penguasa. Nah, kembali kepada tema kita. Tema kita hari ini adalah hijrah. Hijrah itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada dakwah. Dakwah itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada iman. Maka itu 4 kata ini akan selalu berkaitan: iman, dakwah, hijrah, dan jihad. Itu tidak bisa lepas. Dan orang tidak beriman tidak akan pernah berdakwah. Dan orang tidak berdakwah tidak akan pernah merasa ada tantangan. Dan orang yang dakwah karena ada tantangan maka ia akan hadapi dengan kesungguhan, jihad namanya. Itu 4 rangkai kata yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu kalau kita berbicara hijrah tanpa dakwah tidak ada maknanya. Karena yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, beliau hijrah itu karena dakwah yang beliau lakukan di tengah-tengah orang Arab Quraisy, dakwah ila tauhid. Lalu kemudian karena orang-orang Israel merasa terancam dengan dakwah Rasulullah, maka mereka melakukan perlawanan, penolakan dengan berbagai macam cara, sehingga Nabi merasa tersudut oleh usaha mereka. Karena bukan sekedar percobaan pembunuhan keganjaran, tapi Nabi juga diboikot. Bahkan sahabat-sahabat yang ikut kepada Nabi diboikot. Sehingga karena itulah Nabi memerintahkan para sahabat yang keadaan hidupnya mengkhawatirkan karena diboikot oleh orang-orang Quraisy, dizalimi dan sebagainya, maka terjadilah hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Bahkan sampai terjadi 2 kali hijrah, baru yang ketiga Nabi sendiri lakukan bersama Abu Bakar ke Yasrib. Nah, pertanyaannya kenapa ke Yasrib? Karena Yasrib itu tempat orang-orang Yahudi yang membaca kitab. Makanya di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasrani itu disebut ahlul kitab. Mereka baca bahwa kelak akan ada Nabi terakhir diutus oleh Allah dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Alkitab. Maka itu ketika mereka menunaikan ibadah haji ke Makkah, karena perlu Anda ketahui bahwa haji itu syariat Ibrahim. Jadi adanya sejak zaman Nabi Ibrahim, lalu disyariatkan kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau kita menafsirkan surah Al-Fil itu kaitannya dengan ibadah haji. Kok jauh sekali antara gajah dengan ibadah haji? Karena memang bahwa ibadah haji itu ramai sejak zaman Ibrahim. Orang melakukannya ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Makanya disebut haj. Haj itu artinya menuju, al-qasdu. Kemudian di luar bulan haji disebut umrah, artinya ziarah. Apa yang diziarahi? Ka'bah, Baitullah, masabatan linnas, tempat yang memang punya daya tarik tersendiri bagi manusia, wa amna, dan tempat yang paling aman. Jadi Raja Heraklius, Raja Abraha, bukan Heraklius, Abraha, Raja Habasyah itu menyaksikan sendiri betapa ramainya kota Makkah didatangi oleh orang-orang yang menunaikan haji syariat Ibrahim. Tentu perhitungannya akan banyak mendatangkan devisa bagi negara, karena wisatawan mancanegara ketika datang ke sebuah negara itu jelas mendatangkan devisa, mulai dari bayar visanya, tapi di Indonesia banyak yang bebas visa, kemudian belanjanya dan lain sebagainya, akomodasinya di hotel itu kan mendatangkan devisa bagi daerah yang dituju. Maka itu Bali merupakan provinsi yang primadona pendapatan daerahnya adalah pariwisata. Ketika turis tidak ada, matilah semua. Maka itu tidak heran kalau dalam indeks provinsi yang terparah ekonominya seluruh Indonesia itu urutan pertama provinsi Bali. Karena memang kita
bergantung kepada pariwisata. Nah, ini sedikit saya kaitkan ke sana karena ini hubungannya dengan hijrah tadi. Jadi Habasyah, Abraha melihat betapa ramainya kota Makkah, maka akhirnya iri dia. Ini kok banyak sekali yang datang, berarti banyak devisa yang masuk. Kalau begitu akan aku saingi. Disaingilah oleh dia dengan mendirikan kanisah, gereja yang besar dan indah. Kalau istilah kita itu APBN-nya itu dalam 1 tahun 2 tahun itu dihabisin hanya untuk pembangunan infrastruktur itu. Kalau di Indonesia kan tidak. Infrastrukturnya itu jalan tol, pelabuhan, APBN kesedot ke sana. Mudah-mudahan cepat break even poinnya. Tetapi yang dialami oleh Abraha itu tidak. Begitu habis APBN untuk membiayai pembangunan gereja besar, ternyata orang tetap datang ke Makkah, bukan beralih destinasinya ke Habasyah. Kecewalah dia, diutuslah intel memiliki kekuatan Mekah, karena Abraha itu akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ini dalam ilmu perang disebut, dalam istilahnya itu know your enemy. Apabila engkau hendak melakukan satu perlawanan, maka kenali dulu kekuatan lawan. Jadi orang-orang militer itu falsafahnya itu know your enemy. Kenalilah lawanmu. Tapi kadang-kadang karena kesalahan informasi dari intel, bisa-bisa keputusannya juga salah. Sebagaimana yang terjadi pada Abraha. Begitu dikirim jasus intel lapor bahwa Ka'bah itu batu besar segi 4 dan yang menguasainya orang-orang Quraisy. Dibuatlah strategi, kalau begitu tidak mungkin kita bisa mengobohkan Ka'bah kecuali kita membawa rantai besar yang harus ditarik oleh gajah. Maka itu gajahlah yang dibawa ke sana. Sebab kalau dalam pikiran sehat, bagaimana perang dengan gajah? Jalannya saja pelan. Kalau kuda iya, karena tangkai bergerak. Ini fil, ini gajah. So perhitungannya tidak mungkin manusia bisa merobohkan Ka'bah kalau tidak gajah dengan rantai-rantai besar. Maka gajahlah yang diutus ke sana. Kemudian yang kedua, karena orang Quraisy yang dikatakan menguasai Ka'bah, yang pertama dilakukan oleh Abraha merampok harta benda orang Quraisy yang saat itu sesepuhnya adalah kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Dirampok makanan, dirampok hewan mereka. Maka murkalah Abdul Muthalib. Dia datang ke kemah Abraha lalu dia katakan, apa yang kau inginkan? Merampok harta benda masyarakat. Kata Abraha, karena aku datang kemari untuk merobohkan Ka'bah dan Ka'bah kalian yang menguasai, maka itu tentu kalian akan melakukan perlawanan, dan perlawanan kalian tidak akan lama karena akomodasi kalian sudah kami rampok, makanan, hewan dirampok. Kata Abdul Muthalib, engkau salah, kami hanya memelihara, bukan kami pemiliknya. Pemiliknya adalah, kalau bahasa kita itu Allah. Orang sana juga menyebutnya Allah, karena Al-Quran sendiri mengatakan siapapun orang beragama pasti Tuhannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi semua akan mengatakan Allah, walaupun pada akhirnya karena gengsi itu dirubah-rubah. Ada cara menyebutnya dirubah menjadi Allah, dihilangkan satu lamnya, ada yang lain. Pada awalnya semua Allah, karena Allah sendiri yang memberitahu kita. Wala in sa'altahum, tanyakan semua umat beragama itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fala yaquluna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, kembali kepada tadi, jadi karena Allah yang memiliki Ka'bah, Allah pula lah yang akan turun tangan. Nah, ini sejarah seperti ini perlu kita pahami, tetapi di balik sejarah itu kita harus jadikan pelajaran bahwa manakala kita berjuang memperjuangkan kalimat Allah, agama Allah, li'idil Islam wal muslimin, betapapun tantangan, betapapun beratnya tangan Allah pasti akan campur tangan untuk
membantu kita. Itu sejarah yang perlu kita pahami. Maka karena Abraha akan menghancurkan Ka'bah, Allah hanya mengirim burung-burung ababil saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarah min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini sedikit cerita tentang Ka'bah dari sekian cerita yang menarik. Jadi Ka'bah itu merupakan simbol dari Ibrahim yang masabatan linnasi wa amna. Nah, Rasulullah SAW ketika mendakwahkan tauhid itu mendapatkan perlawanan, makanya terjadilah hijrah. Jadi tidak ada kata hijrah tanpa dakwah, dan dakwah itu sendiri tentu diawali dari iman. Tidak mungkin seseorang akan berdakwah kalau tidak karena dorongan iman. Nah, ini rangkaian kata yang perlu kita pahami, bahwa kata hijrah itu diawali dari dakwah, karena dakwahlah sehingga Nabi terjepit kehidupannya sehingga harus hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun makna lugawinya hijrah itu berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam, itu makna istilah makna lugawinya atau pada asalnya. Tetapi karena Nabi sendiri mengatakan setelah kembali merebut kota Makkah, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah yang hakiki seperti ini setelah kita kembali merebut kota Makkah. Nah, ini juga catatan penting bahwa hijrah itu bukan lari, tetapi mundur untuk melangkah, bukan takut. Jadi mundur bukan takut, tetapi mengatur strategi. Mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Itu strategi Nabi. Nabi hijrah bukan meninggalkan Makkah, tetapi mengatur strategi bagaimana kota Makkah itu direbut kembali. Dan itu berhasil Nabi lakukan, sehingga keluarlah pernyataan Nabi bahwa seandainya bukan karena aku terpojok atau karena terdalimi, tentu aku tidak akan meninggalkan kota Makkah, karena di Makkahlah aku dilahirkan, dan Makkah adalah kota suci, dan di Makkahlah ada simbol persatuan umat, yaitu Ka'bah. Jadi Makkah itu merupakan daerah yang memang dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwa pertama kali Allah menciptakan daratan di permukaan bumi ini adalah sekeping pulau yang di dalamnya ada Jabal Qubis. Karena dalam teori Big Bang, kalau kita pelajari teori Big Bang, bahwa lahirnya atau menjelmaknya itu karena terjadi pecahan ledakan yang luar biasa, sehingga terjadilah pulau-pulau, benua-benua. Dan yang pertama muncul, kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, adalah daratan yang di atasnya ada Jabal Qubis, yaitu Mekah. Dan Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Mekahlah sebagai awal daratan yang muncul, karena dia merupakan awal. Dari sanalah kemudian muncul daratan-daratan yang lain, sehingga sampai sekarang pun kita memberi nama kepada kota Mekah itu dengan Ummul Qura. Ummon itu artinya ibu. Dari ibulah lahir anak-anak. Qura jamak dari qaryah, artinya anak-anak itu menyusul setelah ibu-ibunya. Makanya sampai sekarang bahkan Universitas Islam di Mekah itu namanya Ummul Qura. Itu istilah Al-Quran yang perlu kita pahami, bahwa kata ummon itu melahirkan, qura artinya qaryah, karena dia merupakan bumi pertama yang muncul di permukaan dunia ini, sehingga disebut Ummul Qura. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, keterkaitan antara iman, dakwah dan hijrah ini tentu akan disempurnakan dengan jihad. Dengan sebab tidak akan berhasil sebuah perjuangan kalau tidak dilakukan sungguh-sungguh. Maka itu kalau di zaman Nabi sifatnya fisik, dan Nabi sendiri mengatakan la hijrata ba'dal fath, tetapi untuk kita hari ini barangkali tidak lagi fisik, tetapi hijrah dalam arti perubahan diri. Maka itu wal tandur nafsun, ayat itu mengetuk setiap diri, nafsun, setiap diri, maqaddamat,
agar melakukan evaluasi korektif terhadap perilaku yang sudah lewat ma'lighadin dalam rangka membangun yang lebih baik, evaluasi konstruktif. Jadi dari evaluasi korektif kepada evaluasi konstruktif. Itu pernyataan Allah, makanya ayat itu disebut ayat muhasabah. Jadi dalam setiap perjuangan, mulai dari iman, dakwah, hijrah kepada jihad, tidak bisa lepas dari muhasabah. Muhasabah itu apa artinya? Koreksi. Muhasabah bahasa evaluasi. Yang paling cepat itu evaluasi. Bahkan itu menjadi pilar dalam ilmu manajemen ya. Jadi kalau yang pernah belajar ilmu manajemen dengan dua teori, baik teori barat FAOA maupun teori Jepang, itu sama. Mau didahului dengan sebuah planning, perencanaan, lalu dilanjutkan dengan action. Di dalam aksi itu harus ada kontrol, dan setelah aksi pertama selesai harus ada evaluation, harus ada evaluasi. Artinya muhasabah dalam setiap gerakan itu tidak boleh tidak untuk mengetahui kualitas diri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah ini yang dikenal dengan ayat muhasabah, dan muhasabah itu tidak bisa dilepas dari setiap program. Sementara program hidup kita sekali lagi diawali oleh iman, kemudian dakwah. Apabila kita mengalami kesulitan hijrah, dan setelah itu kita harus kembali merebut lagi apa yang kita tinggalkan itu dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Nah barangkali makna lebih jauhnya bisa kita rasakan sendiri. Kalau dulu kita melakukan hal seperti ini, sekarang perubahan tahun, maka kita harus melakukan evaluasi diri ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik lah. Dan ini banyak contoh-contohnya dalam kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa. Barangkali ini momen yang hampir sama dengan masa Rasulullah. Kalau Rasulullah itu secara fisik pribadi, karena mendapatkan tantangan yang luar biasa dari penduduk Makkah, sehingga beliau mengalami kesulitan dalam hidup. Itu digambarkan oleh Allah di surah Ad-Duha. Bagaimana Nabi memikul beban yang berat itu, sehingga Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jalani saja tugasmu itu. Allah berjanji bahwa akan Ia berikan kepadamu jalan keluar yang memuaskan engkau. Karena Allah sendiri melihat, wa wajadaka dhalan fahada, wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi Allah tahu betapa kesulitan hadapi Nabi, tapi Allah memberikan janji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka realisasi dari janji Allah itulah pada surah Al-Insyirah yang kemarin kita jelaskan, alam nasrah laka sadrak. Itu hampir sama dengan kondisi kita hari ini. Setelah pandemi 4-5 bulan kita merasa kesulitan, ya mudah-mudahan sama seperti yang Allah janjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan realisasinya adalah new normal, al-insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka dhikrak alladhi anqadha wa dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah ini saya kaitkan dengan materi 1 bulan yang lalu dengan materi hari ini. Jadi saya hanya memberikan garis-garis besarnya, barangkali bisa kita detailkan dalam bentuk sesi tanya jawab. Maka itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Maksudnya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.